Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Mila Nurul Milah, dan dua rekan saya yang bernama Salmi Harvinabilah dan Pungki Purnamasari. Kami di sini akan membahas tentang kubus. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian kubus, unsur-unsur kubus, luas permukaan kubus, volume kubus, dan penyelesaian soal kubus menggunakan software GeoGebra. Pengertian kubus. Seperti yang kita sudah ketahui, kubus merupakan bentuk bangun ruang yang paling banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bentuk mainan anak, peralatan sekolah, peralatan kerja, sampai peralatan berteknologi tinggi. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 daerah persegi yang kongruen. Ada beberapa unsur kubus antara lain, ada rusuk, diagonal bidang, diagonal ruang, titik sudut, bidang, bidang sejajar, bidang diagonal, dan jaring-jaring kubus. Selanjutnya, unsur-unsur kubus. Yang pertama, ada rusuk. Rusuk adalah sebuah garis dikatakan tegak lurus pada setiap garis pada bidang, jika garis itu tegak lurus pada setiap baris pada bidang tersebut. Lalu ada diagonal bidang. Sebuah garis yang dikatakan diagonal bidang, 3 dimensi, garis tersebut menghubungkan dua titik yang berseberangan. Lalu ada diagonal ruang. Nah, diagonal ruang adalah diagonal yang terletak pada suatu bangun ruang. Selanjutnya masih tetap ke unsur-unsur kubus ya. Titik sudut. Titik sudut adalah titik potong rusuk pada bangun ruang tersebut. Bidang. Bidang adalah permukaan datar dan 2 dimensi. Sebuah bidang adalah analog 2 dimensi dari titik, garis, dan ruang. Bidang sejajar. Bidang yang sejajar pada gambar di bawah adalah X, Y, V, U sejajar dengan TSRQ. Bidang TSWX sejajar dengan bidang QRVU. Dan bidang QTXU sejajar dengan bidang RSWV. Selanjutnya, bidang diagonal. Bidang-bidang diagonal adalah bidang-bidang pada bangun ruang yang menghubungkan ruas garis yang berseragaman, sehingga membagi bangun ruang itu menjadi 2 bagian yang sama. Bidang diagonal sama dengan EH kali CB, sama dengan L kali akar P kuadrat plus T kuadrat, sama dengan S kali akar S kuadrat plus S kuadrat, sama dengan S kali akar 2S kuadrat, sama dengan S kali S akar 2, sama dengan S kuadrat akar 2. Jadi, rumusnya luas EHCB sama dengan S kuadrat akar 2. Jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus merupakan rangkaian 6 buah persegi yang jika dilipat-lipat menurut garis persekutuan 2 persegi dapat membentuk kubus. Tetapi tidak boleh ada bidang yang rangkap atau bertumpuk. Dan demikian, tidak semua rangkaian 6 buah persegi merupakan jaring-jaring kubus. Materi yang ketiga yaitu luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus. Luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh sisi atau bidang pada bangun ruang tersebut. Jadi, kubus terdiri dari 6 buah sisi yang membentuk persegi, yang luas setiap sisinya luas sama dengan 6 kali S kali S sama dengan 6S kuadrat. Jadi, L sama dengan 6S kuadrat. Luas permukaan kubus adalah jumlah luas seluruh permukaan kubus kalau sisi-sisi kubus direbahkan atau berbentuk jaring-jaring. Luas jaring-jaring kubus itulah yang merupakan luas permukaan kubus. Selanjutnya ke contoh soal luas permukaan kubus.
Hitunglah luas permukaan kubus dengan panjang setiap rusuknya. Soal yang pertama 4 cm, yang kedua 7 cm. Untuk panjang rusuk 4 cm. Kan rumus luas permukaan kubus sama dengan 6 kali S kuadrat. Jadi 6 kali 16 sama dengan 96 cm persegi. Untuk panjang rusuk 7 cm sama dengan 6 kali 49 sama dengan 294 cm persegi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai volume kubus. Setiap kubus mempunyai sisi yang sama panjang, yaitu panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi. Maka volume kubus dikatakan V sama dengan sisi kali sisi kali sisi sama dengan lambangnya sisi itu adalah S. Jadi S kali S kali S sama dengan S pangkat 3. Jadi volume kubus adalah V sama dengan S pangkat 3. Selanjutnya kita membahas mengenai contoh soal volume kubus. Sebuah peti kayu yang berbentuk kubus mempunyai panjang sisi 14 cm. Hitunglah berapa volume kubus tersebut. Jawab. Volume kubus rumusnya adalah S kali S kali S, di mana panjang sisinya adalah 14 cm. Jadi 14 dikali 14 dikali 14 sama dengan 2744 cm kubik. Jadi volume kubus tersebut adalah 2744 cm kubik. Materi yang terakhir yaitu mengenai penyelesaian soal kubus menggunakan software GeoGebra. GeoGebra adalah software dinamis yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. Software ini dikembangkan untuk proses belajar mengajar matematika di sekolah oleh Marcus Hohenwarter di Universitas Florida Atlantic. Baik, selanjutnya cara membuat dan menghitung volume kubus. Langkah yang pertama, pastikan Anda sudah menginstal GeoGebra pada laptop atau komputer Anda, lalu klik GeoGebra. Langkah yang kedua, selanjutnya kita membuat alas kubus dengan mengklik poligon. Langkah yang ketiga, kita melukiskan alas kubus, yaitu kita misalkan 4 satuan yang telah kita tentukan tadi. Langkah yang keempat, kemudian kita pilih menu view, lalu klik 3D grafik. Langkah yang kelima, kita klik piramid dan pilih menu extrude to prism or cylinder. Langkah yang keenam, klik alas kubus tersebut, maka Anda diminta untuk memasukkan angka di kolom attitude. Kemudian pilih panjang sisinya yang sudah kita misalkan, yaitu 4 satuan. Kemudian klik OK. Langkah yang ketujuh, kita menentukan volume kubus dengan cara klik angle, pilih volume. Kemudian langkah yang ke-8, Anda klik di kubus tersebut, maka kita dapat volumenya 64. Langkah yang ke-9, untuk menentukan luas permukaan kubus, kita dapat mengklik piramid, kemudian pilih net. Langkah yang ke-10, dari langkah 9, kemudian kita klik kubus. Langkah terakhir, selanjutnya Anda klik angle, pilih area. Alhamdulillah, materi tentang kubus telah selesai ya teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang telah ikut berpartisipasi dalam mengikuti presentasi kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.